komentar tentang KB yang saya pakai. Saya mau curhat ya, semoga moms yang nonton saya punya video atau moms yang ikuti KB apa saja, tolong komentar di saya punya video ini, karena saya butuh sekali KB mana yang bagus untuk ibu-ibu seperti kita, karena memang kita harus butuh KB itu. Kalau kita tidak KB ya pasti setiap tahun. Halo semuanya, welcome back to my channel. Di sini sudah hampir sebulan lebih saya tidak menyapa kalian. Semoga kalian sehat bersama keluarga dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat selalu ya. Di sini saya dengan keluarga kecil saya, suami saya, adik saya, dan anak-anak saya sehat. Dan di sini saya minta maaf karena hampir kurang lebih 1 bulan saya tidak bikin video. Itu dikarenakan saya punya kesibukan sedikit. Di sini saya hanya mau sharing sebentar tentang KB yang saya pakai. Saya mau curhat ya, semoga moms yang nonton saya punya video atau moms yang ikuti KB apa saja, tolong komentar di saya punya video ini, karena saya butuh sekali KB mana yang bagus untuk ibu-ibu seperti kita, karena memang kita harus butuh KB itu. Kalau kita tidak KB ya pasti setiap tahun kita punya bayi terus. Aduh, gimana urusnya, apalagi sekarang saya punya anak juga, dua-dua masih bayi, jadi saya butuh sekali yang namanya KB. Tapi kenapa di sini saya mau curhat tentang KB? KB yang saya ikuti di sini itu waktu anak saya lahir, pas kalau bukan 1 bulan, anak cowok saya lahirnya bulan 3, tapi saya ikut KB-nya bulan 5. Nah dia bulan 3 lahir, berarti bulan 5 anak saya pas 2 bulan. Nah 2 bulan saya ikut KB. Pas saya suntik, saya tanya, bidannya bilang kalau KB yang bagus itu ibu KB yang 3 bulan kalau ibu menyusui, karena yang 1 bulan itu katanya tidak bagus untuk ibu yang menyusui. Jadi di sini saya juga baru pertama kali saya ikuti KB itu, jadi saya bilang iya kan saja. Terus saya tanya sama suami, dan suami juga bilang oke, KB saja lebih baiknya daripada kalau tidak KB kebobolan lagi, kan kasihan anak-anak masih kecil. Jadi di sini saya ikut KB itu yang 3 bulan, dari bulan 5 berarti 3 bulan, bulan 6, 7, 8. Nah bulan 8 tanggal 8 pas 3 bulan. Nah berarti selama 3 bulan pas bertepatan dengan tanggal 8 bulan 8 saya harus KB, masih harus suntik ulang lagi. Nah di sini kenapa saya kemarin saya tidak suntik ulang lagi pas saat saya ikut KB yang 3 bulan ini, teman-teman. Saya kayak merasa, bukan saya rasa tambah sehat atau masnya membantu saya, tapi KB ini bikin saya down. Bahkan KB ini saya mungkin setiap orang, setiap ibu-ibu beda-beda, tapi di sini untuk saya pribadi KB yang 3 bulan saya tidak suka, dan saya bilang no, kedepannya saya tidak mau lagi KB 3 bulan itu. Karena yang pertama yang saya alami setelah saya mengikuti KB 3 bulan itu, yang pertama badan saya turun terus. Berat badan saya, bayangkan dari sekitaran saya melahirkan berat badan saya 70-an kilo, turun sampai 50. Dan di sini saya rasa kok badan saya kurus sekali, kayak macam saya pucat sekali. Habis itu setelah saya punya berat badan juga pokoknya turun terus, ditambah lagi saya datang bulan terus. Nah wajar kalau orang datang bulan 1 bulan baru datang bulan sekali, tapi ini saya datang bulannya tiap hari itu bisa dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Dari tanggal 10 itu habis minimal 2-3 hari habis itu dia ada lagi. Dalam 1 bulan bisa datang sampai 2-3 kali, atau dalam 1 bulan bisa non stop high terus. Nah itu kan bisa bahaya buat kita kalau kita tiap hari darahnya keluar terus. Kalau kita kekurangan darah ya tidak baik kan. Ditambah lagi kita harus kasih susu di anak, dan di sini saya haid terus yang ketiga saya kayak pusing, karena itu mungkin efek dari saya haid terus saya juga mungkin kasih susu anak, jadi kayak macam saya kekurangan cairan. Terus
Di samping itu saya susah tidur, terus saya juga nafsu makan saya turun setelah saya KB. Padahal saya dulu sebelum KB saya satu hari bisa makan sampai 3-4 kali, apalagi sekarang saya nyusuin anak saya. Dan saya tidak mau lagi KB yang 3 bulan ini. Terus saya kasih tahu dan tanya di mama saya, mama besar saya, mama kecil saya, semua mama-mama saya itu ikut KB yang 3 bulan. Karena dari mama saya semuanya, semua keluarga saya ikut KB yang 3 bulan, tapi mereka semua itu pada cocok dan badan mereka itu tambah besar dan mereka sehat-sehat saja, mereka fine saja pakai KB 3 bulan. Tapi kenapa sampai saya saat pakai KB yang 3 bulan itu kak, saya rasa macam saya masukin penyakit baru dalam saya punya tubuh begitu. Jadi saya rasa aduh, saya stop aja. Saya bilang di suami saya mau stop KB ini. Jadi sekarang itu harus maksudnya tahan-tahan, tidak boleh, saya tidak mau lagi KB 3 bulan. Terus di sini saya trauma gara-gara KB ini, karena memang setelah itu lagi, maksudnya setelah saya KB 3 bulan ini sudah selesai, bulan 8 kan selesai. Nah bulan 9, bulan 10 ini kan sebenarnya ada orang yang bilang kalau walaupun sudah berhenti KB suntik itu tapi haidnya belum lancar. Nah tapi ini saya waktu bulan 9 haidnya datang, itu mungkin 3 hari, tapi itu haidnya juga tidak banyak. Terus bulan yang sekarang bulan 10 dari tanggal 1 kalau tidak salah saya haid sampai hari ini saya masih haid. Tapi itu dulu sebelum saya KB saya haidnya itu biasa saja, saya rasa saya tidak ada nyeri di perut, tidak ada nyeri di pinggang. Tapi setelah saya KB ini udah hampir kurang lebih satu minggu saya haidnya sih sudah lancar semacam yang dulu sebelum saya ikut KB. Tapi saya punya pinggangnya sakit, ditambah lagi saya punya perut bagian bawah juga sakit, terus malam saya mau tidur juga susah. Jadi saya bilang aduh, ini KB yang 3 bulan ini benar-benar saya sudah tidak mau lagi. Terus saya nanya sama mama saya, sama tetangga, sama keluarga, sama siapa saja yang saya kenal, saya tanya KB mana yang bagus. Mereka bilang KB yang 1 bulan. Nah KB yang 1 bulan sampai di rumah sakit atau di mana saja, di bidan atau dokter praktek, pasti mereka bilang yang KB 1 bulan itu tidak bagus untuk ibu yang menyusui. Dan di sini saya rasa mau pasang susuk saya trauma ya, pasang implan atau apa, karena kakak saya itu sakit gara-gara kakak sepupu saya sakit, sampai hari ini dia masih sakit karena KB itu. Jadi saya benar-benar takut ya. Mungkin di sini saya tidak tidak mendorong orang atau tidak mendorong mams atau ibu-ibu untuk jangan KB, tapi ini saya cuma sharing pengalaman saya. Namanya juga setiap ibu-ibu beda-beda, jadi tolong jangan samakan. Kalau yang mau ikut KB 3 bulan yang cocok ya ikut saja, karena di sini memang saya tidak cocok. Saya sudah berhenti 2 bulan karena makanya sekarang saya sudah agak gemurukan. Terus saya rasa nafsu makan saya juga sudah lumayan, maksudnya sudah kayak dulu lagi. Saya sudah suka makan, tapi dulu waktu saya KB itu saya lihat makanan saya tidak suka, bahkan saya pun badan tuh kering, baru tambah kurus. Nah jadi di sini saya tidak merekomendasi sekali untuk saya punya pribadi mau KB lagi yang 3 bulan itu. Saya tidak mau karena memang saya takut trauma. Ditambah lagi bayangkan kalau kita KB 3 bulan yang haid tiap hari itu bagus atau tidak sih? Makanya saya bilang stop aja, saya tidak mau KB, saya mau KB yang alami. Jadi buat mas kalau yang cocok KB 3 bulan ya silahkan lanjut. Tapi kalau saya punya pribadi saya sudah tidak mau lagi karena saya takut KB 3 bulannya bikin saya aduh sepanjang masa. Semoga infonya bermanfaat ya Mams. Terima kasih.